Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohani, serta senantiasa mendapatkan limpahan rezeki. Bicara masalah rezeki, banyak sekali orang yang keliru dalam menilai urusan rezeki. Banyak yang menyangka bahwa rezeki itu hanya sebatas yang berhubungan dengan materi. Padahal itu adalah salah satu pandangan yang sangat keliru sekali. Karena memang rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Ketika kita bisa, misalkan ketika kita bisa bertemu dan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, itu adalah bentuk rezeki. Ketika kita mempunyai istri yang solehah, punya suami yang soleh, punya anak yang soleh dan solehah, itu juga adalah sebuah rezeki. Termasuk di dalamnya ketika kita mempunyai badan yang sehat, serta senantiasa diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah, itu adalah bentuk rezeki yang sangat besar. Termasuk rezeki yang paling besar adalah ketika kita diberikan kekuatan iman dan Islam. Itu adalah bentuk rezeki yang sangat besar sekali. Nah, bicara masalah rezeki, baiklah, di sini kita akan mengulasnya sumber-sumber rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Namun sebelum kita mengulas lebih jauh tentang sumber-sumber rezeki yang berada di dalam Al-Quran, sebaiknya teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini. Dengan subscribe channel ini, teman-teman juga secara tidak langsung telah ikut menebarkan kebaikan, ikut beramal soleh. Semoga keberadaan channel ini bisa bermanfaat untuk sesama. Karena memang di channel ini bukan hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan bisnis yang sifatnya duniawi, tapi insya Allah kita juga akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan ukhrawi. Jadi pastikan teman-teman ikut mendukung channel ini. Baik teman-teman, seperti yang dijanjikan di video ini ya, setelah kita membahas hal yang berhubungan dengan duniawi, yaitu dengan hal yang berhubungan dengan bisnis, kali ini kita akan berhubungan dengan ukhrawi. Jadi pastikan teman-teman mengikuti video ini sampai selesai, jangan di skip. Baiklah sahabat, dirangkum dari berbagai macam sumber, saya menyimpulkan bahwa rezeki di dalam Al-Quran itu ada 8 jenis. Dan di sini kita akan mengulasnya satu persatu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk sesama. Jadi pastikan teman-teman tidak skip videonya dan juga dukung channel ini. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu apa saja di antara 8 sumber rezeki yang ada di dalam Al-Quran yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sahabat, di dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita mendapatkan rezeki yang tidak terduga sama sekali. Kadang-kadang kita tidak menyangka akan mendapatkan limpahan rezeki. Hal itu karena memang rezeki yang kedua yang tercantum di dalam Al-Quran adalah bentuk rezeki yang tidak terduga. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tolaq yang artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, hal ini jelas bagi siapapun. Kadang-kadang Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya ada lebihnya ketika kita bertakwa, bertawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan dari segala hal. Jadi modal utama ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga, tingkatkanlah ketakwaan dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita senantiasa menjaga diri dari apa yang diperintahkan Allah. Artinya kita selalu melaksanakan dengan sekuat tenaga apa yang kita mampu, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan dengan sekuat tenaga kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ketakwaan. Dan menyerahkan sepenuhnya urusan kita setelah kita berusaha sekuat tenaga kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk ketawakalan kita. Baik sahabat, sumber rezeki yang pertama adalah sumber rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki itu, baik bekerja ataupun tidak ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Hud, yaitu yang artinya kurang lebih, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Pesan Rasulullah SAW sejalan dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala barusan di dalam surah Hud. Tugas kita dalam menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ialah perkuat iman dan tingkatkan ketakwaan. Namun faktanya yang taat diberi rezeki, yang tidak taat juga diberi rezeki. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam urusan rezeki yang sifatnya sudah ditentukan Allah, sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, baik yang taat ataupun yang maksiat, tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bentuk rezeki yang telah dijadikan jaminan ketika kita hidup di dunia ini. Sahabat, terkadang bagi kita yang masih jomblo, yang masih belum berumah tangga, takut melakukan rumah tangga, takut menjalani rumah tangga dikarenakan takut tidak bisa menghidupi anak dan istri. Padahal itu adalah pandangan yang sangat keliru. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan janjinya bahwa salah satu sumber rezeki yang akan datang kepada kita dikarenakan anak dan cucu kita. Artinya ketika kita berumah tangga, maka itu akan disertai dengan rezekinya. Jadi rezeki atau sumber rezeki yang ketiga yang tercantum di dalam Al-Quran adalah dikarenakan adanya anak dan cucu atau keluarga ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah sesuatu dosa yang sangat besar. Terdapat di dalam surah Al-Isra ayat ke-31. Nah, jadi jelaslah ketika kita berumah tangga, maka itu akan menjadi sebab datangnya rezeki terhadap kita. Jadi untuk teman-teman yang masih jomblo, yang masih takut untuk melakukan pernikahan, maka jangan takut. Apalagi kalau takut melakukan pernikahan itu, melaksanakan perintah nikah itu dikarenakan takut tidak bisa dalam urusan rezeki atau tidak bisa menghidupi keluarga. Itu adalah pandangan yang salah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Nah, seperti itu. Jadi yakinlah. Sahabat, sebagai manusia, kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Hilaf dan lupa itu adalah merupakan sifat manusia yang sudah tercantum dari sononya ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, maka cepat-cepatlah beristighfar. Itulah tugas kita. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Tempatnya lupa dan dosa. Nah, ketika kita melakukan dosa, maka segeralah beristighfar, segeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ternyata istighfar juga adalah merupakan sumber rezeki. Seperti tidak nyambung, tapi memang itulah kenyataannya. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang suka beristighfar, maka itu adalah akan menjadi penyebab turunnya rezeki. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka aku katakan kepada mereka,
mohonlah ampun kepada Tuhanmu atau istighfar. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Terdapat di dalam surah An-Nuh ayat 12 ya. Baik teman-teman, itulah yang akan menjadikan sebagai wasilah kita mendapatkan rezeki. Jadi dengan demikian istighfar bukan hanya sebagai penebus dosa, bukan hanya media untuk kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu juga akan menjadikan penyebab kita mendapatkan rezeki. Jadi teruslah beristighfar dengan ikhlas karena Allah. Sahabat, rezeki atau sumber rezeki yang selanjutnya dikarenakan menikah ya. Tadi kita bahas karena anak dan cucu. Nah, ini karena menikah. Jadi ketika kita ada rasa takut ya untuk menikah dikarenakan alasan kurang mapan atau belum mapan, atau dikarenakan alasan takut tidak bisa menafkahi istri, itu adalah pandangan yang keliru. Karena ternyata dengan nikah justru akan mendatangkan rezeki ya. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Surah An-Nur ayat ke-32. Nah, di sini sudah jelas ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, karena nikah itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Bahkan banyak yang terjadi yang tadinya ketika masih membujang tidak bisa berusaha, ternyata ketika sudah menikah bahkan berubah drastis menjadi seorang yang kaya raya. Itu banyak terjadi ya. Itu adalah bentuk apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman yang takut menikah dikarenakan takut tidak bisa menafkahi istrinya, maka jangan ragu untuk menikah, karena teman-teman ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat yang kita rasakan ataupun yang tidak dirasakan, tugas kita adalah bersyukur, dan itu merupakan kewajiban sebagai hamba terhadap Khalik-Nya ketika mendapatkan nikmat. Dan nikmat itu sebenarnya tidak ada hentinya ya, seperti nikmat bernapas, nikmat kita sehat dan lain sebagainya. Nikmat yang bukan di dalam bentuk materi. Terkadang kita tidak sadar. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata syukur itu adalah bentuk ya amal yang bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ketika kita selalu bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat, artinya kita akan ditambahkan rezeki. Nah, dengan demikian pandai-pandailah kita bersyukur. Baik itu nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil. Sebesar apapun rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita, maka kita patut dan wajib mensyukurinya. Karena dengan bersyukur kita akan ditambah nikmatnya. Tapi ketika sebaliknya kita kufur atau mengingkari nikmat tersebut, maka kita akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bersyukur. Dan salah satu bentuk syukur adalah dengan menyedekahkan sebagian harta kita, menginfakkan sebagian harta kita.
Nah, dalam urusan infak ini, kalau secara hitungan matematik memang akan berkurang ya. Tapi ternyata sebenarnya dengan sedekah itu justru akan mendatangkan rezeki yang berlimpah lagi. Dan ini tidak berarti tidak ada alasan ya. Karena memang sedekah yang dikeluarkan itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rezeki yang lainnya. Allah memberi ganjaran yang banyak bagi mereka yang mengeluarkan sedekah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat ke-245. Jadi ternyata dengan kita suka bersedekah, kita suka berinfak, bukan harta akan berkurang. Bahkan banyak yang telah membuktikan teman-teman, dengan terus mengeluarkan sebagian dari rezekinya, bukannya hilang, rezekinya malah terus bertambah dan bertambah. Itu adalah bentuk wujud nyata dari apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyebab rezeki yang ketujuh adalah disebabkan karena sedekah yang kita keluarkan. Semoga dengan adanya video ini kita tidak takut lagi miskin dikarenakan mengeluarkan sedekah. Jadi yuk kita sama-sama sedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Untuk teman-teman yang belum punya harta, bisa sedekah dengan pikiran. Ketika kita diberikan ilmu, kita bisa sedekah dengan ilmu. Ketika kita diberikan tenaga, kita bisa sedekah dengan tenaga. Apapun itu adalah media yang bisa kita gunakan untuk bersedekah. Sedekah tidak harus dengan uang, apapun yang kita miliki. Ketika kita diberikan kemampuan lain selain harta, maka itu adalah media yang bisa kita gunakan untuk bersedekah. Jadi jangan bersedekah sampai menunggu kita kaya, karena belum tentu itu tercapai. Jadi sedekahlah ketika kita masih ada kesempatan. Baiklah sahabat, seperti yang disampaikan tadi bahwa sumber rezeki ada 8 ya. Nah, yang terakhir, rezeki atau sumber rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki dikarenakan usaha. Dan inilah yang biasanya menjadi sesuatu yang selalu ada di dalam benak setiap manusia. Bahkan banyak orang yang mengatakan kalau tidak bekerja maka tidak akan dapat uang. Itu adalah bentuk keyakinan yang salah, karena memang tadi juga sudah disampaikan di 7 poin yang sudah dijelaskan. Ya, karena apa? Karena memang bekerja bukan jaminan kita akan mendapatkan rezeki. Itu sudah saya buktikan sendiri, teman-teman. Bekerja mati-matian tapi ternyata tidak menghasilkan apapun. Ya, seperti itu. Bahkan ketika santai, ternyata rezeki malah datang. Jadi tidak dijadikan jaminan bahwa bekerja akan mendatangkan rezeki. Hanya itu adalah sebagai sebab saja atau wasilah, atau sebagai jalan syariat kita untuk bisa menjemput rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bekerja keras, jangan takut. Walaupun bekerja bukan sebagai jaminan kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, karena memang banyak yang bekerja keras siang dan malam tapi ternyata tidak bisa kaya, tidak bisa hidup berlimpah. Itu banyak yang terjadi. Artinya bahwa bekerja pun tidak jadi jaminan bahwa kita akan sukses. Tapi percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menghargai setiap kerja keras kita dalam bentuk yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, terkait rezeki yang berurusan atau berhubungan dengan berusaha atau bekerja, sungguh Allah Maha Adil dengan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya seorang manusia, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Terdapat di dalam surah An-Najm ayat 41 ya. Baik teman-teman, itu adalah
bentuk wujud penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mau bekerja, ketika kita bekerja keras, walaupun seperti tadi disampaikan bahwa itu tidak jadi jaminan ya, karena Allah tidak bisa dipaksa dengan pekerjaan kita. Allah memberikan sekendaknya, memberikan rezeki sekendaknya, memberikan kekuasaan sekendaknya. Tapi jangan takut, karena memang itu adalah bisa jadi sebab turunnya rezeki, dan itu adalah bisa menjadi wasilah jalan syariat untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Semakin giat kita bekerja, maka semakin punya banyak kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman 8 konsep rezeki yang sesuai dengan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik teman-teman, itu tadi apa yang disampaikan adalah bentuk rezeki atau macam-macam rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita semakin giat dalam mencari rezeki tanpa melupakan tugas kita yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan rasa syukur. Kalau sudah punya rezeki, jangan lupa untuk bersedekah, jangan lupa untuk berzakat, jangan lupa untuk memuliakan orang tua, tetangga, karib, kerabat, dan orang-orang yang harus kita bantu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin di dalam penyampaiannya banyak kesalahannya, tapi tujuan saya adalah baik untuk menyampaikan apa yang bisa bermanfaat untuk semua. Terakhir, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share, karena di channel ini kita akan terus mengupas hal-hal yang berhubungan dengan inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga berbagai macam tutorial. Pokoknya apapun yang bermanfaat kita akan obrolkan. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.